Selamat datang kembali di Gimana Kalau episode yang keempat. Setelah kemarin kalian sempat menonton episode yang ketiga dan cukup pendek ya, hanya mungkin sekitar 3 menit kurang, 2 menit, 2,5 menit, yang membahas soal kata seni dalam seni peran yang ternyata sangat berarti. Sekarang kita akan ngebahas soal gimana kalau kunci latihan seni peran adalah melatih alam bawah sadar. Stanislavski bilang di bukunya soal conscious unconscious atau melatih alam bawah sadar dengan sadar. Artinya menurut Stanislavski kita bisa melatih alam bawah sadar. Menurut kami sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Stanislavski, tapi bagaimana caranya? Mungkinkah kita melakukannya atau apa yang bisa kita sebut sebagai alam bawah sadar? Pertama perlu diketahui, menurut kami 90% dari apa yang sedang kalian lakukan sekarang, pilihan yang sedang kalian ambil, baju yang sedang kalian pakai, celana yang sedang kalian gunakan, gaya rambut, potongan rambut, cara bicara, bentuk tangan, sampai hal-hal paling kecil yang berkutat di diri kalian, semuanya ada pada kendali alam bawah sadar. Semuanya. Kamu bisa bilang bahwa hanya mungkin 10-20% saja alam sadar bekerja ketika kalian sedang mengambil keputusan. Maka secara teori, ketika kalian berhasil melatih alam bawah sadar, maka secara tidak langsung kalian berhasil melatih mungkin 90% dari kesadaran kalian. Ingat, kesadaran terdiri dari alam bawah sadar dan alam sadar. Lalu bagaimana cara melatihnya? Sebenarnya menurut kami semua bentuk latihan seni peran yang sedang kalian lakukan sekarang, ini mungkin tidak dimention sama guru kalian atau pelatih kalian. Hampir semua latihan seni peran itu adalah latihan yang melatih alam bawah sadar, tapi dengan sistematika seperti ini menurut kami bisa jadi salah. Silahkan di depan. Melatih alam bawah sadar artinya mengambil poin-poin yang ada di alam bawah sadar, membawanya ke alam sadar, melatihnya, lalu kemudian membiarkannya kembali ke alam bawah sadar dengan sendirinya. Contoh, pernah kalian berlatih nafas? Tarik nafas sekian kali, tahan sekian kali, hembuskan sekian kali. Mungkin menurut kalian itu hanya soal latihan nafas saja. Tapi bagaimana kalau ternyata ketika kalian bernafas, yang bekerja adalah alam bawah sadar. Contoh kecil, ketika kalian sedang bicara, apakah kalian berpikir soal bagaimana cara kalian bernafas? Atau berpikir kapan kalian harus menarik nafas? Kami bisa bilang tidak sama sekali. Kalian tidak akan pernah berpikir bagaimana cara kalian menarik nafas. Atau kapan kalian harus menarik nafas. Enggak. Dan kita nggak bisa bilang itu automatically terjadi karena kita hidup. No. Kami percaya bahwa pusat kendalinya ada di sini. Di otak. Di mana di otak ada alam bawah sadar dan ada alam sadar. Ada kesadaran di sana. Nah, ketika kalian sedang berlatih nafas, kalian berlatih mengatur nafas, bukankah itu artinya kalian mengambil cara kalian bernafas yang ada di alam bawah sadar, membawanya ke alam sadar, membiasakannya dengan berlatih nafas dengan hitungan sampai 8, 10, 12, 15 dan seterusnya. Lalu setelah selesai latihan, kalian membiarkan nafas itu kembali ke alam bawah sadar. Dan ketika kalian sedang berakting atau sedang melakukan seni peran di panggung atau di teater, ketika kalian sudah melatih alam bawah sadarnya, kalian bahkan tidak perlu berpikir lagi bagaimana cara bernafas. Dan nafas kalian lebih teratur. Contoh lain, kalau kalian pernah berlatih seni bela diri, ada beberapa seni bela diri yang memiliki teknik jatuhan. Lalu tiba-tiba, setelah kalian selesai latihan beberapa bulan,
kalian kedapatan satu peristiwa di mana kalian tiba-tiba secara nggak sengaja terpleset aja. Dan kalian jatuh dengan baik, tidak cedera sama sekali. Siapa yang mengatur itu? Alam sadar? Tidak. Alam bawah sadar. Karena tubuh kalian, poin tubuh yang semula ada di alam bawah sadar, diambil dan dibawa ke alam sadar selama kalian latihan, dilatih sedemikian rupa, kemudian dibiarkan untuk kembali sendiri ke alam bawah sadar. Dan akhirnya itu jadi milik. Dan kalian bisa melakukan apapun yang sedang ingin kalian lakukan dengan tubuh yang di alam bawah sadar sudah terlatih. Pernahkah kalian menyadari ini? Gimana kalau ternyata apa yang kami bilang benar? Biarkan itu jadi pertanyaan untuk kalian sendiri. Jadi, gimana kalau kunci latihan seni peran adalah melatih alam bawah sadar?